Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah kita, dan tema kuliah kita kali ini adalah tentang pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu? Ya, mari kita bahas. Jadi konsep dasar teknologi ini, pengantar teknologi ini banyak yang mengatakan, tetapi teknologi ini adalah cara di mana kualitas hidup kita ini makin baik dan makin baru. Jadi selalu ada pembaruan. Itulah yang konsep dari teknologi informasi. Kemudian teknologi informasi apa? Ini adalah menurut ICA 99, information teknologi ini diambil dari Information Technology Training Package ICA 19, bahwa industri teknologi informasi ini didefinisikan sebagai pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses, menyajikan, mengelola data dan informasi, termasuk di dalamnya pengembangan hardware dan software yang berhubungan dengan komputer. Jadi di sini ada gabungan atau irisan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Bagaimana menurut Ahmad Fauzi? Teknologi informasi ini sesuatu yang teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah dan menjadi informasi yang bermanfaat. Ya, kata kuncinya bermanfaat. Menurut Hak dan Kin, seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi menurut Martin, ya, ini tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyampaikan informasi, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi dan untuk mengirimkan informasi seperti tadi yang sudah kita bahas. Bagaimana teknologi informasi menurut William dan Sawyer? Nah, ini adalah penggabungan komputer dengan jalur komunikasi dengan kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video, atau istilah kita adalah multimedia. Bagaimana contoh penerapannya? Ya, misalnya penerapan di bidang pendidikan. Bayangkan kalau kita punya mahasiswa 1000 atau bahkan lebih dari 1000 masih menggunakan KRS dengan cara manual. Tentu kita akan banyak terhambat karena kita harus antri dosen pembimbing, harus bimbingan antri dan sebagainya. Pembayaran kuliah juga misalnya masih menggunakan konvensional, tentu akan sangat rumit. Bahkan untuk mengambil nilai saja harus mengambil antri juga di PAK. Nah, tentu kalau menggunakan teknologi informasi, maka ini akan sangat dipermudah KRS-nya secara online. Kita tidak perlu datang ke kampus, kita bisa sambil tiduran KRS-an. Nilai juga bisa kita ambil, kuliah pun juga bisa kita laksanakan dengan cara daring seperti yang kita lakukan sekarang ini. Bidang kesehatan, bagaimana seandainya suatu saat ada seorang pasien yang kemudian tidak sembuh, kemudian berobat ke rumah sakit B yang sering saya katakan. Dia harus mendaftar lagi, ketika mendaftar diminta identitas lagi, ditanya sakit apa, ditanya pernah dirawat di mana, tentu akan sangat rumit. Pasiennya seandainya butuh sekali cepat penanganan, maka tentu saja tidak akan tertangani dengan cepat. Nah, dengan menggunakan teknologi informasi, maka rekod pasien ini akan bisa disimpan dan kemudian di-share kepada seluruh yang memerlukan dengan autentikasi khusus. Misalnya dia kemudian datang ke rumah sakit B, maka rumah sakit B tidak perlu tanya lagi pernah dirawat oleh siapa, mengkonsumsi obat apa, diterapi bagaimana, tapi cukup menunjukkan NIK atau nomor rekam medisnya, maka riwayatnya akan diketahui dengan lugas. Tentu saja sekali lagi dengan perlakuan khusus, karena tidak mungkin data seorang pasien diketahui secara publik. Nih. Perbankan, bagaimana ketika Anda menabung, seandainya harus dihitung secara manual bunganya berapa, punya pinjaman berapa, habisnya kapan, berapa tenornya, tentu akan sangat rumit. Bagaimana kalau seandainya sekarang masih menyimpan bank di satu lokasi, kemudian dia pergi ke lokasi yang lain. Nah, tentu saja kalau menggunakan teknologi informasi, semuanya akan bisa diatasi dengan mudah. Kita hanya cukup menggunakan ATM, bahkan sekarang sudah menggunakan teknologi mobile, maka dengan mobile itu kita bisa menggunakan handphone kita
untuk bertransaksi, untuk cek saldo, untuk membayar transaksi yang kita lakukan. Bisnis, bagaimana UMKM bisa punya produk namun tidak pernah bisa laku. Dengan menggunakan marketplace, maka produk-produk UMKM ini bisa dijual secara online, dipromosikan secara online, dibayar dengan online, sehingga UMKM yang tadinya mungkin tidak laku dengan cara-cara seperti ini akan bisa lebih berdaya guna. Bidang pemerintahan, e-gov. Bagaimana kalau sekarang misalnya seorang warga negara pengen membuat paspor, ternyata tidak punya KTP, tentu harus ribet. Tapi kalau menggunakan teknologi informasi, maka dia cukup tidak perlu datang ke Dukcapil yang antriannya banyak banget. Banyak banget ya. Dan mungkin tidak bisa tertangani dengan cepat, tetapi dengan menggunakan teknologi informasi, NIK ini bisa kita lihat dengan cepat dan bisa digunakan untuk keperluan yang tertentu. Kalau seandainya ada kelahiran ataupun kematian, data ini cepat akan terupdate dengan baik. Bayangkan kalau masih menggunakan cara manual, tentu akan sangat lama sekali. Perusahaan, bagaimana kalau seandainya sebuah perusahaan punya cabang di beberapa tempat, tentu akan sangat sulit. Saya pernah dulu dicurhati sebuah penerbitan ternama di Solo. Setiap bulan dia harus datang ke daerah-daerah seluruh Indonesia hanya sekedar mengupdate judul buku dan harganya. Akhirnya kemudian sekarang tidak perlu lagi karena semuanya bisa melihat ke dalam web dan semuanya bisa melihat update buku dan maupun harganya yang diterbitkan. Contoh teknologi informasi ini SMS pada zaman dahulu yang sampai sekarang juga mungkin masih banyak digunakan, walaupun tidak masif seperti dahulu ya. Peralatannya masih menggunakan HP, medianya jelas wireless, datanya teks. Kalau MMS juga tapi MMS ini juga dulu tidak terlalu ngetrain karena bayarnya mahal. Ini hanya digunakan untuk saat-saat tertentu saja ya. Jadi bisa kirim gambar, kirim video yang sangat terbatas. Email, nah ini kemudian jadi alternatif. Ini adalah fasilitas internet paling primitif dan kuno tapi paling banyak digunakan. Ada medsos, ya, ada SIM, akademik, ya. Kemudian saling bertukar lagu, nah, pakai Bluetooth dan sebagainya. Aspek komputerisasi, nah aspek teknisnya bagaimana? Ini ada hardware, software dan brainware. Hardware-nya ya perangkat keras, software-nya ya perangkat lunak, brainware-nya ya kita manusianya. Kemudian kalau non teknisnya ya dukungan, manajemen dan disiplin baru. Komputer itu apa toh? Komputer itu adalah peralatan atau device yang bekerja di bawah kontrol program. Jadi komputer secanggih apapun tanpa program maka tidak akan berharga sama sekali, hanya merupakan rongsokan yang tidak berharga. Oke. Aspek komputerisasi. Ini aspek teknik yaitu hardware, software dan brainware, dan aspek non teknisnya sudah di tadi. Nah, komputer ini menurut jenis datanya yang diolah itu ada analog komputer yang namanya analog, maka yang diolah adalah komputer yang sifatnya analog seperti grafik, misalnya untuk mengukur besaran listrik, arus listrik yang khusus ya. Tapi dengan menggunakan komputer analog ini seharusnya lebih cepat karena keperluannya hanya khusus itu aja. Tetapi kalau komputer digital maka lebih cepat. Ya, yang ini yang ditangani lebih banyak, datanya juga lebih besar, prosesnya lebih cepat gini ya. Kalau hybrid bagaimana? Ya, campuran dari keduanya. Ini bisa menyimpan secara analog maupun digital nih. Nah, menurut bidang masalah ada special purpose dan general purpose. Kalau special purpose sifatnya adalah spesifik. Ini hanya untuk menangani satu bidang saja, misalnya perbankan, misalnya untuk bisnis, kilang minyak dan sebagainya. Saya pernah dulu melihat di PT PAL Surabaya itu untuk menggergaji plat baja itu tidak perlu pakai apa-apa, tapi cukup masukkan disket, maka di dalam disket itu sudah digambar sebelumnya, kemudian ini bisa ditinggal sehingga pekerjaan digunakan laser. Kalau general purpose komputer bagaimana ya, pekerjaannya umum, apa aja digunakan di sini. Berdasarkan kemampuan ada small scale computer. Di sini
memorinya sekitar 64 kilobit sampai 8 megabyte, kecil banget ya, ini zaman dahulu. Dan ini tidak maksimal. Kalau medium ini 512 sampai 8 megabyte. Ini medium scale mainframe komputer. Large scale computer, nah ini 512 sampai dengan 8 megabyte, ini large. Kemudian berdasarkan fisik ada komputer mini, ini menggunakan register 8 bit, 16, 32 dan 64. Kapasitas memorinya yang masih kecil 8 MB sampai dengan 128. Bersifat user, multi user ya. Kemudian komputer mikro, ini kapasitas memorinya jadi ngukurnya memang dari memori 16 sampai 1 MB, 16 kilobit ya, kecil ya. Kalau berdasarkan generasi apa? Generasi 1 ini 1945 sampai 1959. Cirinya menggunakan tabung hampa atau vakum elektronik, vakum tube, panas ya, dan butuh listrik yang besar. Ini tabungnya 18.000 tabung. Jadi Anda bisa bayangkan kalau masih sekarang digunakan pasti jeblok ini. Dan listriknya pasti tagihannya pasti bengkak ini. Dan beratnya ini 30 ton. Panas tadi saya katakan, dan kecepatan prosesnya rendah nih. Penyimpanan datanya juga sangat terbatas. Jadi ini tidak recommendednya sekarang sudah menggunakan teknologi yang lebih bagus lagi. Nah, ini contohnya adalah Mark I, Leo, Univac One, ENIAC, EDVAC, EDSAC, ini contohnya. Oke. Kemudian pabrik, ini ada IBM dulu ya, ada IBM, ada Buruk, ini SCA. Kalau generasi 2 itu tahun 1959 sampai 1965. Jadinya apa? Menggunakan transistor. Ini sudah bagus. Jadi tabung-tabung hampa tadi itu sekarang diganti transistor. Transistor itu kecil, cuma mungkin sejari ini aja mungkin ya. Dan disebut dengan solid state devices. Secara fisik makin ringan dan makin kecil. Penggunaan memori atau storage-nya makin besar, prosesnya lebih cepat. Mulai digunakan online data processing. Mulai digunakan di storage yang lebih lebih besar ya. Ini transistor seperti ini ya, gepeng ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah ini pabriknya, ada IBM, masih IBM. IBM itu mendominasi sampai sekarang ya. Oke. Generasi ketiga itu 65 sampai tahun 70. Jadinya apa? Menggunakan IC atau integrated circuit. Di dalam IC itu ada ribuan transistor. Jadi transistor yang tadi itu yang kecil-kecil itu tadi kemudian dibundel lagi menjadi IC ya, yang kemudian hanya menjadi lebih ringan lagi, lebih kecil lagi. Nah, beberapa IC itu contohnya apa? Di sini ada SSI, Small Scale Integration. Ini ada kurang dari 100 transistor. MSI itu Medium Scale Integration, itu 100 sampai 1000 transistor, sampai yang kemudian SLSI, ini Super Large Scale Computer Integration, ini lebih dari 500.000 transistor. Nah, bentuknya adalah prosesor sebenarnya ini. Oke. Kemudian menggunakan visual display. Nah, displaynya masih kayak gini nih. Monokrom, dulu masih hitam putih. Menggunakan magnetic character recognition. Nih, masih kayak gini. Pabriknya masih IBM juga. Kalau generasi keempat ini sejak tahun 70. Nih, cirinya menggunakan LSI. Sudah dikembangkan menjadi VLSI. Teknologi pembuatan VLSI disebut dengan MOS ya. Nah, kemudian ini ribuan dibundel ke dalam chipnya seperti ini ya. Nah, maka disebut dengan CMOS, chip metal oxide semikonduktor. Semikonduktor itu sebenarnya setengah penghantar, tapi karena setengah penghantar itulah kemudian menjadi sangat populer dan menjadi bahan bakar transistor dan IC. Contohnya masih IBM di generasi 4 ini ya, banyak sekali ya. Generasi kelima itu dimulai tahun 95. Nah, softwarenya baru nih, ada Windows, buatannya Microsoft, ada OS2, Linux dan sebagainya. Komputer mempunyai kemampuan ini juga menjadi lebih baik lagi. Ini ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ya. Kemudian ada expert system, ada robotika, ada ISOT, ini Institute for New Computer Technology ini ya. Kemudian nah, ini ada imajinatifnya. Kemudian generasi ke-6 ini sudah menggunakan
robotika. Jadi ini robotika, artificial intelligence mulai mendominasi di sini ini. Nah, kalau komputer masa depan itu sudah menggunakan ini, handphone kita sudah jadi komputer masa depan. Kita sudah susah sekali ya membedakan antara komputer ataupun handphone. AMD ini ya, Athlon ini K7 ini sudah sangat pesat. Ini sudah banyak digunakan sehingga ini akan sangat membantu pemrosesan. Kecepatannya tinggi, cache-nya tinggi ya, dan banyak lagi. Oke. Jadi itu yang kita bicarakan kali ini, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.